P3K. Kemudian yang ketiga adalah ini bagi tenaga non-ASN yang terdata lagi di dalam pangkalan data BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Nah, untuk itu kepada instansi pemerintah saya juga sudah mengeluarkan surat nomor B5993 tanggal 12 Desember tentang hal penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN yang ditujukan kepada PPK pusat dan pemerintah daerah, yang intinya agar PPK instansi tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi kemarin prinsipnya tidak boleh ada PHK massal, tidak boleh ada pengurangan ATKP, maka pada instansi pemerintah agar tetap menganggarkan bagi pegawai non-ASN yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Dan apabila jumlah non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan melebihi jumlah penetapan kebutuhan, ya, maka pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPK paruh waktu sehingga anggaran PPK paruh waktu tersebut tetap disediakan. Anggaran PPK paruh waktu dapat disediakan di luar anggaran belanja pegawai. Sekarang pun banyak yang dianggarkan di luar belanja pegawai. Jadi kami persilakan sesuai sebagaimana yang surat yang telah kami sampaikan. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya minta kepada kepala BKN dan jajaran untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi bersama dan mengedukasi kepada seluruh kementerian, lembaga dan daerah dan kepala kantor regional BKN seluruh Indonesia, serta memastikan aplikasi SSC ASN dapat memberikan kemudahan di dalam pendaftaran peserta bagi pegawai non-ASN dan mengoptimalkan kelulusan dan pengangkatan bagi mereka yang telah mendaftar di ASN. Mereka yang saya maksud adalah yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN. Kemudian para PPK instansi pusat dan daerah termasuk para pengelola kepegawaian untuk tetap menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN baik yang lulus melalui PPK penuh waktu maupun penuh waktu maupun karena keterbatasan anggaran menjadi pegawai ASN yang PPK paruh waktu. Saya mengharapkan bahwa PPK para pembina kepegawaian mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing, khususnya yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN, untuk mengikuti seleksi serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme serta afirmasi dari pemerintah. Dan saya juga ingin mengingatkan apabila dalam pelaksanaannya masih ada yang tertinggal karena PPK instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka tentunya akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status pegawai non-ASN menjadi PPK maupun penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian agar memperhatikan waktu yang sudah kita sediakan, kemudian juga persyaratan, karena pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 sudah harus menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sampai akhir tahun 2024. Jadi mohon Bapak dan Ibu hari ini sudah bisa menyampaikan kepada para tenaga